dengan tema kita hal sepele tapi ternyata kesukaan Rasulullah. Nah Habib, sekarang kita mau nanya nih Bib, bener gak sih ada salah satu sunnah yang sebenarnya kalau sebelum kita tidur kita menjaga wudhu atau kita berwudhu itu ada nilai pahala yang Masya Allah dan bisa menjaga tidur kita. Maksudnya gimana sih Bib? Mohon tausiahnya. Akhirapuan Caca Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sebelum mandi itu berwudu. Ketika berwudu itu membuat sebuah keberkahan di dalamnya dan ketenangan dalam dirinya. Dan ketika berwudu insya Allah mengurangi atau mencegah daripada yang namanya penyakit stroke. Apalagi kalau mandinya dari kaki. Dari kaki baru naik ke atas. Nah terus tadi pertanyaannya luar biasa bagus. Kalau misalkan kita mau tidur, kenapa sih harus wudu? Man nama 'alal wudu'in fadrakul mautu fi tilkal lailati fahuwa indallahi syahidan. Siapa orang yang dia mau tidur? Bu, tidur kira-kira jam berapa? 10, jam 9. Mau tidur nih, ngambil wudu dulu. Ngambil wudu, tapi jangan lupa sholat Isya. Habis sholat Isya, sholat sunnah. Ba'diyah Isya, habis Ba'diyah Isya tutup 1 rakaat dengan witir. Habis itu ngobrol-ngobrol sebentar, ngobrol sama suami, sanda gurau dan lain sebagainya. Habis itu ngambil wudhu. Ngambil wudhu, habis itu tidur. Dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang dia mau tidur, dia mengambil wudhu, kalau dia meninggal pada malam tersebut, fadrakallahu fitilkal lailati fahuwa indallahi syahidan. Kalau dia meninggal pada malam tersebut, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Kalau dia meninggal dalam keadaan wudu, berarti dia meninggal dalam keadaan baik. Kalau dia meninggal sebelumnya ngambil wudu, insya Allah tercatat syahid. Maka ya Allah, berharaplah kami, udah tahu ilmunya, setiap mau tidur, kami ngambil wudu. Man nama al wudu'in fadrakahul mautu fitilkal lailati fahuwa indallahi syahidan. Ya Allah, betapa indahnya ketika kita mau tidur ngambil wudu, mau tidur ngambil wudu. Ustadz, kan sebelah saya ada suami saya tidur biasanya pelukan sama suami. Atau suka nempel tangan saya sama suami. Bismillah, ketika dia sudah ngambil wudu, dia niat tidur bareng sama suaminya. Maka ketika selesai, misalkan seandainya dia ngambil wudu, dia bersentuhan, gak jadi masalah. Yang penting sudah niat ngambil wudu, dia tidur. Insya Allah dia meninggal dalam keadaan syahid. Oleh karena itu, jangan lepaslah daripada amalan ini. Dawamkan dan juga peliharalah wudu. Dan juga siapa orang yang udah punya wudu, dia memperbaharui wudunya, maka dia mendapatkan 10 kebajikan. Man tawadu ala tuhrin kutibat lahu asyratan hasanah. Mendapat 10 kebaikan. Nah kenapa sih harus wudu dulu? Ya kan? Kenapa nih kalau kita mandi nih harus wudu dulu? Wudu adalah buat membersihkan daripada tubuh kita kotoran-kotoran. Kan nawaitu wudu alirafil hadasil asgar. Kotoran dalam diri kita cuci tangan kita, muka kita. Berharap ya Allah tangan kita menjadi tangan yang baik. Muka kita melihat wajah daripada wajah yang baik. Pandangan kita menjadi pandangan yang baik. Ya Allah jadikanlah mulut kita ini gak gibah, namimah dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita mandi hadas atau kita mandi seperti biasanya sunnahnya untuk wudu dulu, maka di dalamnya ada kebaikan daripada baginda Nabi Muhammad SAW mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi biasakan diri kita berwudu. Mau mandi kita ngambil wudu, mau tidur wudu. Kalau kita wudunya batal, wudu lagi, dapat 10 kebaikan. Inilah sunnah-sunnah wudu yang dijalankan sehingga berharap Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang selalu senantiasa bertaubat. Ya Allah, jadikan kami hambamu ya Allah yang bertaubat. Dan jadikanlah kami ya Allah berada dalam keadaan suci dan selalu bersih dan selalu suci. Amin ya Rabbal. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kalau kita menjaga wudhu sebenarnya kebaikannya buat diri kita ya. Buat diri Apalagi kita. kemarin kita habis COVID kan pada concern tentang kebersihan hidung ya Bib ya. Padahal kita kalau di Islam apapun jabatannya, status sosialnya ya harus bersihin hidung. Istinsyak tuh. Kayak narik gitu kan itu buat ngebersihin hidung ternyata manfaatnya buat diri kita sendiri. Salah ngomong ya saya tadi ya. Kita sama-sama membersihkan. Membersihkan. Kalau tadi Kalau istinja di bawah.
Imsak di atas. Ya jamaah namanya juga saya host kan juga belajar ya manusia ada salahnya. Udahlah kalau begitu sekarang saya kasih kesempatan lagi buat jamaah untuk bertanya. Karena sekarang kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Yang di Ustaz. studio siapa yang mau bertanya angkat tangan. Oke yang pertama sebelah sini dulu deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wita dari Majelis Taklim Al Husainiyat Cimanggung Sumedang. Tanya dong Ustadz. Ya. Ustadz Sam, memang Ya. kalau minum harus 3 kali. Terus kalau haus gimana? Terus kalau tata cara minum yang tegukan gimana? Katanya itu sunnah Nabi ya Ustadz. Terus kalau kita lagi di jalan haus nggak ada tempat duduk gimana? Oh boleh nggak duduk minumnya berdiri gitu lagi darurat gitu ya. Oke baiklah. kalau begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum atuh. Silakan Ustadz Syam. Baik. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita umatnya, memerintahkan para sahabat dan sampai kepada kita umatnya, yakni bertujuan kebaikan. Salah satu di antara perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ketika minum la tanafus, tidak bernafas ketika minum. Apa itu maksudnya tidak bernafas ketika minum? Tidak bernafas fil ina, di dalam gelas. Jangan minum sampai berteguk-teguk, banyak tegukan masuk sehingga dia bernafas di dalam gelas tersebut. Kita langsung praktek tabe. Mundur 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Nabi SAW, kul biyaminik, pakai tangan kanan. Ikut sunnah Nabi. Maka fala tanafus fil ina, jangan bernafas di dalam gelas. Maka muncullah bagaimana caranya Nabi minum. Maka Nabi minum seteguk demi seteguk. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Baru nafas. Bismillah. Alhamdulillah. Ada sahabat nanya sama Nabi. Ya Rasulullah kalau kayak gitu nggak hilang hausnya. Kalau pengen hilang hausnya mah langsung glok 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 Banget tuh langsung brrrt rasanya. langsung glok 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 gitu kan. Ada sahabat Nabi yang langsung gitu. Ada sahabat Nabi, bukan hanya kita. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah kalau kayak gitu mah nggak hilang hausnya. Boleh nggak kau langsung banyak teguk? Kata Nabi, boleh. Yang penting jangan bernafas. Jadi bukan 3 tegukannya yang menjadi sunnah, tapi tidak bernafas fil ina'nya, di dalam gelasnya. Jangan sampai bernafas di dalam gelas. Kalau mau 5 teguk pun kalau kuat tahan nafasnya, 5 teguk baru selesai. Karena ada sahabat Nabi yang mengatakan kalau saya minum ada gelembung-gelembung yang muncul di bejana saya. Nah itu kata Nabi, lepaskan dulu gelasnya, baru bernafas, baru minum lagi. Masalah duduk, saya berdiri lagi. Masalah duduk, tabe untuk semuanya. Nabi SAW melarang seseorang untuk minum dalam keadaan berdiri. Lalu di hadis yang lain, hadis riwayat Muslim wa Imam Ahmad. Ada riwayat sama dari Muslim dan Imam Ahmad tentang siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu warda. Sayyidina Ali ketika berada di Kufah minum berdiri. Ditegur sama orang-orang Kufah. Kau itu kan sepupu Nabi, menantu Nabi, sahabat Nabi. Kenapa kau minum berdiri? Kata Sayyidina Ali, banyak orang-orang yang menegur saya minum berdiri. Padahal Rasul juga pernah minum berdiri. Jadi 2 hadis bertentangan. Satu daripada Nabi SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Satu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Satu berdiri, satu duduk. Jadi yang mana yang benar? Ternyata ulama kita mengklasifikasikan. Kalau dia tidak punya uzur, maka lebih utama duduk. Kalau tidak ada kepentingan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan duduk,
tidak ada tempat duduk, memang tidak ada. Tidak memungkinkan duduk, maka silahkan Anda berdiri tanpa menyepelekan sunnah Nabi SAW. Jadi yang salah itu kalau menyepelekan sunnah. Sebenarnya menyepelekannya itu, tapi kalau kita lagi di jalan atau di luar Betul. negeri gitu, kita Tidak kadang-kadang memungkinkan. kadang-kadang kita suka kayak gini nih Ustadz nih, langsung gini gitu, terus habis itu minum gitu, jadi kayak setengah duduk gini boleh nggak? Oke silahkan, tapi kadang-kadang kalau di luar negeri banyak salju, lalu Anda duduk begini, masuk salju di celana, begini, Basah. masuk angin. Pokoknya dilihatlah keutamaannya gitu. Kalau Betul, memungkinkan karena monggo. hukumnya bukan haram, Oke. makruh dan afdol kalau duduk. Baik. Afdol itu utama. Baik, jazakallah khair. Ustaz Syah, Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu. Siapa lagi yang mau bertanya? Coba angkat tangan, Bu. Yang sebelah sini dulu deh. Mana? Silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Dewi Kuraisin dari Majelis Taklim Al-Husainiyah Sumedang. Tanya dong Ustadz Maulana, Iya. Rasul itu menyukai orang yang menahan mulut di saat menguap. Tapi bagaimana kalau ada orang lupa spontan menguap, apakah pahalanya berkurang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ditutup kenapa gitu ya? Kalau dulu saya waktu di SD diajarin kalau nguap gini. Oh gitu, jinnya masuk katanya gitu Ustaz. Kok ya diisap? Iya, itu bagaimana? Mau tahu Ya, sihnya? baik. Satu hal buat kita. Kenapa Nabi suka kalau orang bersin? Tapi tidak suka kalau menguap. Kalau bersin itu ada bakteri mau masuk, ada penyakit mau masuk, ada virus mau masuk tapi dilontarkan hasil keluar. Itu bagus. Tapi kalau menguap itu menarik. Dan itu setan suka. Setan suka kalau orang menguap, maka tahan supaya tidak menguap. Karena menguap itu adalah tanda kemalasan. Tanda kemalasan. Maka jangan perlihatkan kemalasan. Kalaupun mau menguap, tahan. Kalaupun arus menguap, maka tutup. Saya punya guru, tidak pernah ada yang pernah melihat menguap. Masya Allah. Satu orang pun dari semua murid tanya, kapan guru kita menguap? Tidak pernah. Di Sulawesi itu Ustaz. Di Sulawesi. Andre Gruta ala lama Nasirus Sunnah ke Haji Muhammad Nur. Tidak ada yang pernah melihat beliau menguap. Kenapa? Menguap itu tanda kemalasan. Menurut penelitian, Yalah, scientific evidence. kalau menguap itu berarti otaknya kurang oksigen. Kurang tidur, lagi kecapean, itu menguap. Makanya berarti tidak memberikan haknya tubuh. Makanya banyak istirahat, ya. Jadi ingat, menguap itu dibenci karena tanda kemalasan. Dan setan menyukai orang menguap. Dan kalau kita nguap tutup mulutnya. Tutup mulutnya. Baik. Berarti kalau orang menguap mengurangi, nggak dapat pahala bagus tohan. Iya. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Berarti kalau ada yang nguap mulu banyak setannya tuh. Iya dong, naudzubillahi min dalik. Ya Allah. Oke Bu, siapa yang mau bertanya lagi angkat tangan. Oke, mana nih? Sini ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Fitri dari Majelis Taklim Al-Husainiyah Cimanggung, Sumedang. Oke. Tanya dong Habib, Boleh. katanya dalam Islam Rasul mengajarkan kita harus menutup panci atau makanan yang ada di atas meja. Emang kenapa Habib? Setan pada makan ya? Tolong Lapar setan. penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam bi gada'il labanin minan nagi'i laisa mukhammaran. Jelas bahwasanya aku mendatangi baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu aku membawa bejana. Bejana tersebut berisi susu dari daerah Naki yang tidak tertutup. Lalu
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau membentangi sebatang korek ataupun ranting ataupun apa tuh bahasanya tuh? Tusuk gigi atau apapun yang bisa menutup daripada atasnya. Abu Humaid berkata, sungguhnya beliau memerintahkan aku agar wadah tersebut untuk ditutup atau diikat pada malam hari. Daripada pintu-pintu yang ada di dalam rumahnya ditutup pada malam hari. Jadi pintunya ditutup, rumahnya ditutup, bejananya ditutup. Agar apa? Agar tidak ada fitnah di antara kita. Oh salah. Agar apa? Agar tidak ada setan masuk ataupun setan meniup ataupun setan makan ataupun setan minum daripada tempat tersebut. Dan juga disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan salam kepada pengisi rumah. Agar apa? Agar setannya kabur keluar. Karena di dalamnya akan ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya akan penuh dengan keselamatan, penuh dengan keberkahan sehingga setan keluar. Lari terbirit-birit kabur. Gak ikut makan dia malam itu. Gak ikut dia makan bareng sama kita. Karena sudah memberikan salam. Dan pintu di rumah ditutup rapat-rapat. Bejananya ditutup rapat-rapat. Jangan sampai apa? Jangan sampai setan masuk ke dalam bejana kita. Dan juga ada orang yang biasa kalau malam tuh suka naruh air putih di gelas. Ya kan mau tidur. Tutup, ada tutupnya. Jangan sampai di dalamnya menjadi tidak berkah. Karena bejana ataupun tempat minum yang terbuka tidak ada keberkahan di dalamnya. Kalau mau minum lagi misalkan lupa, boleh. Baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah jadikanlah air ini penuh dengan berkah dan penuh dengan pengobatan. Al-Fatihah, baca Fatihah. Habis itu ditiup boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup dengan doa. Kalau tiupnya bukan karena doa tidak ada. Tadi dijelaskan tuh. Nggak boleh niup Ustaz Sam. Paham nggak? Nggak boleh nih. Nggak boleh niup. Tapi kalau diniat doa, kita lihat guru-guru kita kalau baca Fatihah, doain atau tawasulin, suka ditiup, itu diperbolehkan dalam syariat. Karena Rasulullah SAW ketika mendoakan, Rasulullah pernah mengusap, Rasulullah pernah meniup, dan Rasulullah SAW memberikan keberkahan, tabaruk. Dan bahkan ada sahabat Rasulullah ketika dia datang ke satu tempat atau satu desa, dibacakan surat Al-Fatihah, yang punya penyakit sembuh Alhamdulillah dengan berkah Fatihah, dan dia meniupnya, dia mengusapnya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Mana-mana selalu di Islam itu indah. Masya Allah. Makanan minuman yang gak kebuka, yang gak tertutup aja, gak ada berkahnya. Apalagi tubuh manusia yang gak tertutup. Masya Allah. Habis ini kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jama'ah Alhamdulillah.